pertama, apa sih alasannya kenapa kok kita itu harus kepikiran untuk mau lanjut kuliah di Taiwan? Taiwan itu image orang pertama. Taiwan itu sangat familiar dengan kita-kita, khususnya orang-orang yang di Indonesia. Kenapa bilang familiar? Karena di sana banyak sekali saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Jadi kalau ngomong Taiwan, berarti sudah ingat dengan banyak sekali saudara kita, mungkin om kita, tante kita yang lagi bekerja di Taiwan. Jadi itulah yang membuat familiar. Terus kenapa harus kuliah di Taiwan? Pertama, di sana banyak orang Indonesia, yang ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang memang sudah tinggal di sana jadi warga sana, orang keturunan Indonesia. Jadi banyak sekali, itulah yang membuat kita lebih merasa friendly dengan Taiwan. Jadi saya rasa itulah yang membuat kita kenapa Taiwan itu nyaman di sana ya, karena serba Indonesia sebenarnya di Taiwan itulah. Terus kedua, di Taiwan itu juga walaupun dia sebuah pulau yang kecil, tapi dia termasuk internasional standar. Banyak kampus-kampus Taiwan itu yang masuk di 1000 besar. Kita ngomong aja, mungkin di Taiwan itu kampusnya mungkin nomor 100 Taiwan atau nomor 50 Taiwan, itu udah masuk di dalam kampus 1000 kampus besar dunia. Jadi Taiwan itu banyak kampus-kampus dengan kualitas yang luar biasa itu. Kedua, mungkin Anda tidak ketahui, banyak sekali dosen-dosen yang kalau ke Asia mereka biasa pilih, kalau nggak ke Jepang ya Taiwan. 2 tempat aja kalau ke Asia. Dosen-dosen, entahlah dosen dari, kalau yang di Jawa Timur mungkin UNER, ITS, itu mereka kalau nggak milih ke Jepang, pasti pilih ke Taiwan. Itu kalau yang di Asia. Ya, jadi itu salah satu tempat yang mereka mau pergi, di 2 tempat. Apalagi kalau yang jurusan teknik, komputer, teknik elektro, ya itu semua pasti biologi, bioteknologi, itu pasti perginya ke Taiwan. Dan berikut lagi, Taiwan dia memakai bilingual. Ya, bilingual. Yang dikatakan bilingual itu bisa berbahasa 2. Jadi bisa pakai Mandarin, bisa pakai Inggris. Jadi dia terserah. Kamu mau speak Inggris boleh, speak Mandarin boleh. Kamu mau bikin laporan pakai bahasa Inggris, dia terima. Kamu pakai laporan bikin Mandarin juga dia terima. Jadi itu Taiwan itu ada konsep bilingual. Ya, jadi semua dosennya itu dia karena ex dari luar negeri, ada yang tamatan Amerika, Kanada, Australia. Jadi mereka bisa bilingual. Ya, nah itu yang bikin kita keren, karena kita punya masalah kayak masalah apa namanya dalam belajar, masalah bahasa asing itu bisa terhandle dengan baik, kurang lebih begitu. Oke, kalau misalkan kita mau lanjut studi di Taiwan nih kok, ada jurusan apa aja sih yang tersedia kalau misalkan kita mau daftar melalui ITC? ITC sebenarnya, ITC ini bukan agen, jadi dia tidak mempunyai banyak sekolah. Kami ini sebuah yayasan sosial. Jadi sebenarnya yang kami bisa menginfokan kampus Taiwan paling cuma 2-3 kampus. Tapi dengan 2-3 kampus itu sebenarnya sudah merangkup seluruh jurusan. Karena dari 2-3 kampus itu mempunyai puluhan jurusan. Jadi saya rasa kalau ke Taiwan kira-kira belajar apa? Ya saya rasa jurusan-jurusan yang bagus di Taiwan itu ya teknologi kayak komputer, bioteknologi, teknik sipil, apa maupun yang ringan-ringan kayak ekonomi maupun kayak pariwisata, karena Taiwan itu juga terkenal pariwisatanya sebenarnya. Ya, bukan cuma Bali aja, Taiwan juga terkenal pariwisatanya. Terus kita lanjut nih kok untuk ke biaya untuk kuliahnya, kira-kira di Taiwan tuh berkisar antara berapa ya? Nah, yang keren kuliah di Taiwan itu kita dari awal, ya, jadi dari awal daftar dia tidak ngelihat nilai. Jadi dia memberi satu wewenang kepada kita gini. Murid calon mahasiswa yang daftar dari ITCC itu akan mendapat beasiswa 1 semester SPP tanpa bayar. Jadi SPP Anda akan free 1 semester. Jadi free 1 semester. Jadi Anda cuma bayar biaya tinggal asrama sama biaya makan aja. Nah, SPP di Taiwan itu nggak mahal. Kalau saya hitung-hitung juga kurang lebih 12-15 juta lah per semester ya. Jadi seimbang dengan negara lain, lebih murah daripada kuliah di Singapura ataupun Malaysia. Saya rasa tetap lebih murah Taiwan, karena orang Malaysia sendiri kuliahnya ke Taiwan. Terus
Kalau tanya berikutnya gimana? Berikutnya nanti beasiswanya itu awal pasti dapat, bahasa kasar tutup mata dikasih beasiswa. 1 semester semua yang kami apply akan free SPP. Dan semester berikutnya, semester kedua, nah itu baru akan dinilai prestasi. Ya, dia ada pembagian 25%, 25, 50, 25. Maksudnya apa? 25 yang terpintar akan free lagi. 50 yang sedang, yang nggak pintar, masuk ke 26 sampai 50%, itu 50% SPP. Jadi SPP-nya jadi murah meriah. Nanti kalau yang bayar 100% itu 25% itu bayar 100%. Jadi 25, 50, 25. Kurang lebih itu. Jadi ada 3 kategori beasiswa. Itu kurang lebih sistem di Taiwan. Kalau untuk selanjutnya mungkin lebih bisa dijelaskan kok untuk biaya hidup mahasiswa di sana. Biaya hidup di Taiwan tidak begitu mahal ya. 2 juta sampai 3 juta, 1,5 juta saya rasa sudah bisa. Kurang lebih 2 juta sampai 3 juta itu sudah lumayan untuk hidup di Taiwan. Nah, bagaimana cara menghandle hidup di Taiwan? Ya, itu simple. Di Taiwan itu kita mempunyai kesempatan bekerja. Jadi kita mempunyai part time job. Jadi setelah kita kuliah mungkin sudah bisa berbahasa Mandarin sedikit. Ya, kita coba-coba cari job ya. Banyak sekali job part time job. Part time job itu contohnya gimana? Contohnya bisa kayak Indomaretnya Taiwan, Alfamaretnya Taiwan. Kita bisa bekerja di dalam, bisa bekerja di kantin, bisa bekerja di restoran, bisa bekerja di orang Indonesia. Orang Indonesia di sana juga ada buka toko, buka kantin, buka toko HP, pelayanan banyak sekali karena warga Indonesia yang ada di Taiwan itu kurang lebih hampir 200 ribuan. Ada 100 ribu lebih warga Indonesia yang hidup di Taiwan. Jadi banyak sekali peluang-peluang kerja. Karena kita tahu Taiwan juga banyak sekali pekerjaannya bisa kita cari. Yang penting kerja-kerja ringan karena masih mahasiswa. Mungkin Anda mau jadi seorang manajer agak sulit. Ya kerja-kerja santai aja lah, kayak ya part time job lah, ya jaga-jaga toko roti, ya apa itu boleh. Jadi saya rasa biaya hidup kita bisa dihandle dengan kita part time job. Tapi di kemudian hari ya, kalau pertama pergi langsung part time job, saya rasa sih agak sulit. Kenapa? Penyesuaian penyesuaian bahasa, penyesuaian cuaca, iklim, semua masih banyak. Terus masih urus surat-surat ya. Tapi kalau bulan ke-5, ke-6 itu kita udah bisa kerja ya. Penghasilannya lumayan lah, sebulan bisa dapat kurang lebih 5-6 juta lah. Jadi bisa handle biaya hidup Anda. Juga SPP, kalau memang Anda bisa menabung, tipe orang yang mau menabung, membantu orang tua supaya nggak mengeluarkan biaya besar, saya rasa sih Taiwan adalah pilihan yang bagus. Bisa kuliah sambil cari pekerjaan, part time job. Oke, setelah kita bicara masalah biaya nih kok, kalau misalkan untuk pendaftarannya nih, apa aja sih yang harus kita persiapkan dari Indonesia kalau kita mau sekolah di Taiwan? Sebenarnya tidak ada persiapan khusus ya. Persiapan syarat utama aja ya data pribadi. Maksudnya data pribadi itu perlengkapan pribadi kayak paspor lah, ijazah lah, raport lah, kartu keluarga lah, KTP lah, itu kan namanya bukan syarat, itu data pribadimu yang kita butuh. Jadi kita cuma butuh data pribadi. Nah, berikutnya bagaimana dengan bahasa? Sebenarnya di Taiwan itu dia mempunyai peluang belajar bahasa di depan. Jadi memang 4 tahun kuliah S1 itu sebenarnya dia di tahun pertama itu dia masuk banyak pelajaran-pelajaran bahasa. Mungkin dia masukin pelajaran bahasa Mandarin dulu sambil belajar beberapa mata kuliah. Loh Pak, nanti kuliahnya jadi panjang? Tidak, karena memang kuliah untuk orang asing ada beberapa pelajaran lokal yang kita tidak ambil. Nah, itu diganti dengan pelajaran bahasa. Jadi sebenarnya kuliah semester 1, semester 2 itu mata kuliahnya itu untuk kejuruannya masih sedikit. Jadi lebih banyak, bisa kasarannya mungkin 60% itu semua belajar bahasa, 40% itu 30% itu baru belajar kejuruan. Nanti di tahun kedua itu baru full kejuruan sampai tamat. Jadi sebenarnya 4 tahun itu tetap kita selamat. Ya maksudnya tetap kalau kita lancar 4 tahun selesai pendidikannya untuk sarjana 1. Oke, selanjutnya nih kok untuk tempat tinggal di sana itu gimana, kok aman atau enggak? Terus sama kayak transportasi di sana itu terjangkau atau enggak, kayak mudah didapat atau enggak? Nah,
Taiwan ini memang satu negara yang mempunyai fasilitas gila banget. Bukan gila maksud transportasinya luar biasa, tidak. Mungkin transportasinya biasa aja seperti kota-kota di negara lain. Tapi ada kelebihan di beberapa daerah, ya contohnya daerah ABC kayak di Taichung, ya. Di Taichung itu Taiwan Tengah, ya. Itu naik bis itu free selama 10 kilo. Jadi jarak dari kita naik sampai 10 kilo itu gratis, gak usah bayar. Jadi anak-anak Indonesia itu lucu. Setiap 10 kilo dia turun, dia naik lagi 10 kilo. Nah, ini adalah salah satu mengirit. Jadi dia sampai jauh sekali juga tetap gratis. Ini ada satu trik. Jadi inilah trik anak-anak Indonesia yang kuliah di sana. Itu di Taichung saya dengar gitu, 10 kilo free. Terus yang kedua, kita kan tinggal di dalam kampus, asramanya di dalam. Jadi saya rasa tidak ada transportasi khusus, kecuali kamu mau part time job, mungkin kayak Andre dulu ex Taiwan. Ya, sekolahnya itu kerjanya saya di malam hari, jadi di waktu orang tidur saya bekerja. Terpaksa saya nggak bisa tinggal di kampus. Nah, itu saya tinggal di luar kampus. Jadi saya tinggal di samping kampus karena saya tengah malam jam 11 harus bekerja sampai jam 7 pagi. Habis itu saya pergi kuliah, siang-siang saya pulang tidur. Ya, nah itu saya terpaksa harus cari asrama di pinggir kampus, kos-kosan di pinggir kampus untuk tinggal. Nah, tapi kalau tidak seperti saya jam kerjanya tengah malam, kita bisa tinggal dalam kampus. Jadi transportasi nggak ada. Kecuali kamu mau bekerja, baru ada transportasi. Nah, transportasi sana itu tadi gratis. Kalau nggak, biasa kita beli sepeda listrik, motor listrik, atau seperti kita ngomong sini Mio itulah. Ya, di sana juga banyak. Jadi sana bisa memakai motor untuk transportasi jarak dekat. Oke kok. Untuk selanjutnya nih, kemungkinan untuk berangkat tahun ini ke Taiwan karena adanya pandemi ini, dan kalau misalkan pun sampai yang terjelek kita tidak bisa berangkat, itu solusinya dari pihak ITC apa? Sebenarnya Taiwan itu tidak ada hubungan dengan pandemi. Kenapa? Karena Taiwan tidak ada pandemi. Taiwan adalah salah satu negara yang berhasil. Jadi dia tidak ada corona blast, ya. Anda bisa cek, ya, cek berita di Google, ya, di Taiwan itu gimana sampai dipuja-puja sama negara internasional termasuk WHO. Dia heran kenapa Taiwan tetangganya China justru nggak kena, karena mereka punya pengalaman sebelumnya. Jadi mereka sekarang sangat aman. Sekarang di Taiwan kegiatannya normal. Di Taiwan itu tidak ada masalah corona, kegiatan dibatasi. Sekarang Taiwan normal seperti zaman dahulu kala, ya. Yang kuliah tetap kuliah, yang bekerja tetap kerja, tidak ada masalah apapun. Nah, bagaimana cara kita berangkat Taiwan? Welcome aja. Yang masalah sekarang adalah negara kita. Kapan kita bisa keluar? Nah, masalahnya adalah di negara kita. Nah, kalau negara kita sudah mengizinkan kita keluar, sudah dibuka semua penerbangan, ternyata Taiwan terima aja kok. Taiwan loh hebat sekali. Dia bisa handle masalah ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Nah, bagaimana? Nah, saya tidak bisa ngomong. Cuma Taiwan juga merekrut, sampai saat ini dia tetap merekrut mahasiswa Indonesia, dan dia sangat welcome, dan dia memberi berangkat. Cuma yang bisa berangkat kita apa nggak bisa itu negara kita yang mau nggak kasih kita berangkat karena tidak ada penerbangan. Jadi masalahnya cuma masalah lokal kita sendiri. Jadi kalau adik-adik mau tanya kapan, mestinya bulan September berangkat. Nah, tinggal lihat aja negara kita bisa nggak bulan September penerbangan normal kembali. Kalau bisa ya kita pasti bisa berangkat. Oke, next, atau ini kayak pertanyaan terakhir gitu kok. Periode pendaftaran di kampus Taiwan itu kira-kira ada berapa periode dan kapan? Lalu kalau misalnya kita pengen untuk daftar melalui ITC Center ini gimana caranya? Jadi sebenarnya yang bagus di Taiwan itu enaknya fleksibel. Jadi Taiwan ini sistem intake-nya untuk masuk kuliah itu dia fleksibel. Jadi setahun 2 kali angkatan. Jadi kita ngomong angkatan winter sama summer, ya, summer sama winter. Jadi kalau keberangkatan di summer itu di bulan September, Oktober. Kalau keberangkatan di winter itu di bulan Februari atau Maret. Jadi Taiwan itu fleksibel. Jadi kalau Anda rasanya curiga, galau, gak apa, kamu datang aja ke ITC, ya, belajar aja di ITC, menunggu waktu. Nah, nanti kalau seumpamanya kita nggak bisa berangkat di bulan September, Oktober, kita bisa berangkat di bulan Maret atau Februari, atau setelah pemerintah kita buka penerbangan, kita bisa langsung berangkat kapanpun, karena yang kejadian kan seluruh dunia. Nanti di sana bagaimana pelajaran ketinggalan?
tidak ada kata ketinggalan karena mereka bisa membantu kita. Karena nanti yang terlambat bukan orang Indonesia aja, dari berbagai negara yang terlambat juga ya. Jadi kan ini sebenarnya nggak usah dipikirkan banyak, yang penting fokuskan saya mau kuliah ke luar negeri, apalagi Taiwan memberi beasiswa, apalagi Taiwan mempunyai peluang kuliah sambil kerja. Contohnya seperti kita ke Jerman bisa kuliah sambil kerja, kita ke Amerika kuliah sambil kerja, kita ke Aussie katanya kuliah sambil kerja, di Taiwan juga bisa kuliah sambil kerja kok. Jadi sama, justru biayanya lebih ringan, lebih familiar, kita sama-sama orang Asia, tidak ada fanatik, tidak ada masalah ras ya. Apalagi orang Indonesia di sana ada 100.000 orang lebih dari 30 juta penduduk Taiwan. Jadi penduduk Taiwan 30 juta ya, orang itu udah 100.000 lebih, 200 mestinya. Bisa kita pakai angka yang lebih besar, 200.000, berarti ada 10% kurang lebih orang Indonesia di negara Taiwan. Nah, bagaimana cara mendaftar? Hubungi aja kami ya. Jadi di layar kami ini, di layar YouTube kami ini ada nomor telepon kantor maupun konsultan-konsultan kita yang berpengalaman ya. Termasuk saya sendiri, saya juga ex Taiwan. Saya bisa membantu, mungkin bisa sharing tentang kehidupan, atau kita juga memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Taiwan. Kita juga bisa memperkenalkan kepada kalian. Nanti kita buatkan satu grup ya, biasa mau nanya-nanya tentang lebih detail tentang kehidupan di Taiwan. Kami bisa bantu mencari teman-teman kakak kelas ya, senior-senior yang ada kuliah di sana.